manusia. Dia Kakak, firmannya kakak ini normal nggak sih? Terang dan kak, kakak diam dulu deh. Aku jadi tambah bingung deh. Bukannya malah tambah cerah kepala aku. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Tapi Tuhan kakak bersatu dengan manusia yang penuh dengan kegelapan, keluar dari mohon maaf ya, rahim perempuan, mati dan terkutuk di tiang salib. Katanya tidak bisa gelap dan terang bersatu. Kutukan dengan Tuhan kakak aja bersatu. Ini gimana yang sebenarnya nih? Tentang silsilah aja tadi aku udah ngalah loh. Aku pikir daripada kepala aku tambah pusing, ya udahlah aku iyain aja. Kakak jelasin lagi. Tuhan kakak bilang kudus. Kakak baca dalam kitab kakak Galatia pasal 3:13, dia menjadi kutuk. Masa pada saat bersamaan dia kudus terus menjadi kutuk? Masa dia dikatakan kudus tapi dia lahir ke dunia, mati, makan? Yang bener nih yang mana sih ajaran Kristen nih yang bener sebenarnya nih? Pising saya. Serius. Ya. Terus katanya Yesus adalah Allah yang firman jadi manusia. Tapi dia mengabarkan cerita perintah Allah lagi. Kalau lama-lama kalau dengerin penjelasan orang Kristen, lama-lama kami umat Islam laku loh bodrek. Aku jual bodrek aja lah lagi kayaknya. Kakak yang mana sih yang bener ini? Omongan kakak yang bener tuh yang mana? Dari tadi kakak kontradiksi mulu loh kak. Itu silsilah bener nggak? Bener. Tapi bukan anak Yusuf. Dia Allah ya, Allah sendiri. Tapi menyampaikan firman Allah. Dia terkutuk, dia katanya kudus, tapi terkutuk jadi manusia. Merendahkan diri seperti manusia. Yang bener yang mana sih benernya ajaran Kristen ini loh? Pusing. Hah, kakak? Pusing aku kak. Kakak lihat nih alis aku udah naik-naik ke atas nih, ha? Kan? Ha? Ini tanda-tanda aku bingung nih kalau alis aku udah gerak-gerak gini kak. Oh mungkin kakak pakai pemikiran Tuhan kali ya. Halo. Iya Itu kak. dibisukan kak. Enggak ada aku. Enggak, saya enggak pemikiran Tuhan. Saya yang sampaikan sesuai dengan Tuhan. Tadi dibisukan saya lihat kak. Enggak ada aku enggak misuin. Mungkin Bang Yonatan Nandar kali itu. Aku enggak ada. Dibisukan loh kak. Siapa yang bisuin? Itu dibisukan. Tak sentil, Oke lah. jahat Siapa pun yang bisukan. Minta maaf ya kak Nggak ya. ada Uni. Aku nggak bisuin. Nah, karena dibisukan. Hei jangan moderator bisu-bisuin Putri Teos. Tadi di sini dibisuin loh. Hei kalian ya, dia Putri Teos loh, jangan kalian bisu-bisuin. Biarin aja dia bicara. Dia kan anak Tuhan. Ya kakak lanjut. Tuhan Yesus kak. Tuhan Yesus. Tuh, dia anak Yesus. Tapi sampai sini aja lah. Tapi dia kan anak Yesus. Ya, anak Tuhan Masalahnya Yesus Tuhannya Tuhan kami, Tuhan kalian nabi kami, Tuhannya Yesus Tuhan kami selevel sama Yesus gitu. Jadi kami om kalian, tante kalian. Kalau Yesus bapak kalian, kami setara sama Yesus, berarti kami tante kalian. Yalah, kan aku sama Yesus kalau sama itu cara Tuhannya. pemikiran kakak itu ini silakan. Bukan kak, Itu secara pemikiran orang hierarki. berbeda-beda kalau begitu cara. Iya, gini loh kak, kan enggak, ini aku cuma ngasih tahu nih. Kan aku sama Yesus selevel tuh, Tuhan kami sama. Kakak kan nyembah kepada Yesus, nabi aku. Berarti kalau kakak manggil Yesus itu bapak, manggil aku tante, karena kami setara. Aku setara sama Yesus. Manggil Yonatan Nandar om. Saya itu kembali lagi ke pemikiran kakak kalau memang kakak menganggap Yesus itu nabi. Tetapi kalau Kami kami setara, sudah Kak. mempelajari Kami setara. firman Tuhan, itu pendapat kakak terserah pendapat kakak. Bukan kata Kalau saya, setara kata dengan Yesus kak. Kata Yesus Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar, rupanya pun belum pernah kalian lihat. Nah, hanya satu yang di surga yaitu Allah saja. Mengapa kau katakan aku baik? Hanya satu yang baik, dia yang di surga. Berarti Yesus sama aku tuh selevel kami. Tuhan kami sama-sama nggak kelihatan. Tuhan kami sama-sama nggak punya silsilah kak. Tuhan kami sama-sama nggak punya nenek moyang. Tuhan aku sama Tuhannya si Yesus sama-sama nggak punya nenek moyang. Tuhan kakak kan Yesus punya nenek moyang. Aku sama Yesus Tuhannya kompak, nggak punya nenek moyang, nggak bersilsilah, nggak kelihatan, nggak berbentuk gitu. Jadi kalau kakak panggil Yesus Bapa, aku tuh panggilnya tante sama aku. Soalnya aku sama Yesus selevel. Yesus itu adalah firman-Nya. Kan dalam kitab 1 Yohanes kan pada mulanya firman bersama Allah, firman itu adalah Allah kan. Nah, dalam kitab Yohanes pasal 1:14 kan firman itu jadi manusia. Kan aku manusia, Kak. Aku juga firman lah. Iya, dalam Yohanes pasal 1 nomor 14, firman itu jadi manusia. Kan aku manusia, berarti aku firman. Kakak lihat dalam Kejadian, marilah kita membuat manusia segambar serupa kita. Aku serupa Tuhan loh, Kak. Kakak lihatlah di kitab kakak. Aku sama Tuhan kakak itu selevel. Ratingnya kami sama.
Tuhan kami sama-sama nggak berbentuk, tidak bisa dilihat. Kata Yesus, dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar, rupanya pun belum pernah lihat. Gitu. Pada mulanya Firman bersama Allah, Firman adalah Allah. Berarti Firman adalah Allah kan? Nah, dalam Yohanes 1:14, Firman telah jadi manusia. Aku kan manusia. Kak, aku juga Firman dong. Dan saya bilang tadi kan Kak, bahwa memang Allah harus berkarya, dia harus menjadi manusia karena yang diselamatkannya kita adalah manusia. Hah? Iya, dia kan jadi manusia. Kan di situ bukan Allah jadi manusia, Kak. Di situ Firman menjadi daging, menjadi manusia. Aku juga Firman, Kak. Aku juga Theos. Aku selevel sama Tuhan Kakak, panggil tante. Dan Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Berarti itu adalah bagian dari Bapa. Aku itu bagiannya dari semua manusia menurut Yohanes itu bagian dari Bapa, Kak. Contoh, Kakak lihat di kitab Kejadian. Kita itu manusia diciptakan. Aku diciptakan. Kakak baca ayatnya yang bener lah. Iya, Yesus juga diciptakan. Aku punya ayatnya. Kakak dengar, dia kan permulaan pertama ciptaan Theos. Yesus itu permulaan pertama dari oleh Roh Kudus. Iya, tapi dia permulaan ciptaan pertama dari Theos. Nih. Nih kakak lihat ayatnya nih. Yesus permulaan ciptaan. Kakak nih bandel deh. Kakak nih udah langil bandel. Kakak kayak antikristus deh. Kakak kayaknya antikristus yang menolak kata-kata Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah ini Allah. Firman, Kak, karena Firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Aku kan manusia, Kak. Tapi kan kita aku manusia. Kakak coba buka Wahyu. Coba Kakak. Lah Yesus juga berdosa, Kak. Yesus juga berdosa. Aduh Kakak, coba ada, Kak. Ada ayatnya. Aduh Kakak ini nggak baca ayatnya sampai habis deh. Masa aku lebih hafal, Kakak? Kakak tidak ada pernah sejarah. Kita jangan berdebat, Kak. Ada. Yesus dijadikan berdosa nih. Aku kasih nih. Nih, Yesus dijadikan berdosa nih. Kakak nih ngeyel deh. Kayaknya kakak antikristus deh. Kakak penolak kata-kata Yesus deh. Yesus dijadikan berdosa, Kak. Kakak jangan gitu. Kakak mengingkari kitabnya sendiri. Kakak tadi ya di dalam kitab Wahyu dikatakan Kolose pasal 1 nomor 15. Coba baca Kolose pasal 1 nomor 15. Ia adalah gambar Theos yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kakak ngeyel deh. Kakak udahlah buang-buangin aku, ngeyel bikin pusing aku lagi. Nih, di sini dikatakan kakak gantian dong. Nih kakak buka ya. Kakak lihat nih dua. Iya, udah tadi kan aku udah tunjukin nih. Aku kasih kakak data. Kakak buka dalam kitab Wahyu. Nih bentar. Abinya kakak kalau aku ngomong kakak ikut ngomong. Gimana bisa coba? Nah, kakak buka nih. Wahyu. Ya? Wahyu pasal 3 nomor 14. Wahyu pasal 3. Kayaknya kakak antikristus deh, suka menolak Bible nih kakak nih. Kakak di kata Yesus gini, orang yang tidak mendengarkan firmanku, kakak bukan gitu kata Yesus. Tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan Theos, melainkan yang mengikuti perintah Theos. Kakak kayaknya orang yang diusir Yesus deh. Enyahlah engkau, aku tidak mengenalmu karena aku pelaku kejahatan. Kejahatan kakak yang paling berat adalah kakak tidak mengikuti Bible. Wah, parah nih. Itu kakak Wahyu pasal 3 nomor 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat. Wahyu pasal 3 nomor 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Theos. Kakak bilang dia bukan ciptaan. Kakak udah ngebohongin kami umat Islam, hidup-hidup lo nggak boleh lo. Kakak dicampakkan Yesus nanti lo ke neraka lo. Kakak ini kok membohongi kami umat Islam, nggak boleh gitu, Kak. Kakak baca bener-bener. Di situ bukan firman menjadi Yesus, tapi firman jadi manusia, Kak. Di situ bukan firman menjadi. Ya kakak mute dulu ya. Bahaya teman-teman Muslim. Kalian harus baca Bible loh. Soalnya banyak orang Kristen yang mulai tidak percaya kitabnya loh. Kalian harus ingetin mereka supaya mereka tidak mengingkari kitab mereka ya. Makanya penting kan kita belajar jadi apologet supaya mereka tidak membohongi kita. Masa dia bilang Yesus bukan ciptaan? Tuh ayatnya 2 tuh. Wahyu pasal 3 nomor 14. Kolose pasal 1 15 17. Ia adalah gambar Theos yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Tuh. Masa dia mau memantang kita sucinya? Kita luruskan mereka ya, agar mereka tidak menyimpang dari kitabnya ya. Kasihan loh kalau mereka nanti masuk neraka jahanam. Mereka katanya Kristen, tapi nggak percaya sama kitabnya. Aneh.
Tadi udah bikin aku pusing masalah Yesus itu sila beneran atau enggak. Jawabannya di awal beneran tapi bukan. Sekarang dia bilang Yesus adalah Allah tapi menyampaikan firman Allah. Katanya Yesus di situ kalau di dunia jadi manusia, di surga jadi bapa, di dunia jadi anak. Masa bapak adalah anak adalah bapak? Masa anakku adalah Tuhanku, bapakku adalah Tuhanku? Jangan bikin pusing, nanti kami minum bodrek, capek tahu kami nanti mikirin agama Kristen ini lama-lama mah. Jangan gitu ya teman-teman Kristen. Susah kita kalau ngomong sama anak-anak teos teman-teman, soalnya pemikiran mereka tuh pemikiran Tuhan mungkin, jadi kita nggak ngerti, kita kan manusia. Yesus itu telah dijadikan berdosa guys. Ada aja teman-teman kita Kristen, bahkan dia dijadikan kutuk dalam Galatia pasal 3:13. Kenapa sih orang Kristen ini tidak suka dengan kitab sucinya sendiri ya? Kakaknya kepental guys. Apa-apa dia kepental. Dia bukan kabur, dia kepental. Kalian gimana sih? Jangan gitu. Gak mungkin lah kakak itu kabur. Dia kan anak Tuhan. Dia punya Roh Kudus. Pasti dia mengerti lah. Mungkin dia kaget melihat Yesus itu diciptakan. Alhamdulillah lah dia tahu dari aku. Itu kan untung aku baca Bible kan. Kalau nggak aku udah berbohong-bohong nih tahu. Dibilang Yesus bukan ciptaan, ternyata ayatnya 2 biji. Kawan-kawan kita Kristen, mereka tuh bukan bohong, tapi mereka itu mungkin belum baca Bible. Alhamdulillahnya aku baca Bible. Mungkin begitu teman-teman. Nggak boleh bilang kakak tadi kabur. Jangan gitu, nanti kakak itu nggak mau naik sini lagi. Jangan, kakak itu hanya terguncang karena selama ini mungkin dia nggak tahu kalau Yesus diciptakan gitu. Soalnya selama ini dia pikir Yesus itu dikandung Roh Kudus, padahal bukan. Ternyata anak Yusuf, anak hasil sperma menurut Roma pasal 1 nomor 3. Mungkin kakak ini diajarin pendeta kali ya. Yesus itu kan dari Roh Kudus, bukan berarti dikandung Roh Kudus artinya dia anak dari Tuhan, bukan. Tapi dia itu anak manusia. Bapak mamanya ada loh guys. Papahnya Yesus Yusuf tukang kayu, mamahnya Maria. Kan papa mamanya suami istri. Jadi kalau dia punya keluarga wajar. Makanya wajar kalau dia punya nenek moyang. Gitu. Teman-teman muslim jangan ngejek ya. Memang Tuhannya orang Kristen memang punya nenek moyang. Ada dalilnya kok. Silsilah Yesus. Tuh. Iya kakak Helen. Gak apa-apa Kak Helen mau naik lagi. Boleh. Wah gak ada kakak Helen. Adanya Pak Yus Manafe aja. Shalom. Selamat malam Pak Yus Manafe. Halo Pak Yus Manafe, Bapak bisa buka cam Pak? Sebentar ya. Oke. Selamat malam. Malam Bapak Yus Manafe, salam kenal. Salam kenal. Ya ini tempat kita diskusi lintas agama ya Pak? Iya. Kalau Bapak mau diskusi boleh, mau menjawab pertanyaan aku juga boleh, mau bertanya juga boleh. Boleh. Apa ya? Ini Pak, bener nggak sih? Aku dari tadi nanya. Sebenarnya Yesus ini punya sila atau enggak? Soalnya masa Yesus nenek moyangnya pezina, pesundal, pedofil dan penipu? Nenek moyang Yesus pezina? Iya. Nah, itu di mana tuh ayatnya? Daud kan bezina, kan Daud nenek moyang Yesus. Iya. Memang perlu dimengerti bahwa Yesus mengajarkan kepada kita bahwa dari orang-orang berdosa pun ya Yesus bisa memakai orang-orang itu. Jadi tidak harus orang suci. Bahkan orang-orang yang paling berdosa dibenci oleh dunia sekalipun, Yesus bisa pakai orang-orang seperti itu.
Oh, berarti benar nenek moyang Yesus pezina. Iya, benar. Tapi kenapa Tidak nggak salah. dihukum, Pak? Kenapa nggak dihukum Tuhan? Nah, Daud itulah berzina. anugerah. Itulah anugerah Oh, Tuhan. jadi Bahwa kalau kalau nenek- orang itu memang benar. Oh, jadi Tidak kalau salah. nenek moyang Tuhan tidak dihukum, tapi kalau orang lain dihukum sampai mati, dirajam gitu. Iya, kalau misalnya begini, Oh. iya, itu kita harus mengerti dengan baik. Pak, echonya kecilin, Pak. Echonya kecilin. Oke, oke. Menggema dia. Ah, sudah. Oh, jadi kalau nenek moyang Tuhan yang berzina tidak dihukum mati, tapi kalau orang lain dihukum mati gitu. Itu kayak Orang lain- nepotisme nggak sih, Pak? Orang lain yang mana? Bapak baca di Imamat pasal 20 nomor 10 deh. Barang siapa yang berzina dengan istri orang kan harus dihukum mati. Tapi Daud berzina dengan Batseba nggak dihukum mati, tapi yang dihukum mati anak hasil perzinahannya ditulas selama seminggu, dibuat sakit sama Tuhan. Kok kayak gitu ya, Pak? Tuhannya kayak nggak adil gitu, Pak. Tuhan itu tetap adil. Kita saja yang nggak mengerti tentang Tuhan. Yaudah, kita bahas keadilan Tuhan. Menurut Bapak, kalau Bapak berzina dengan istri orang, anak Bapak dibunuh untuk menebus dosa Bapak, adil gitu? Ya, kalau memang kehendak Tuhan begitu bagaimana? Dan menurut Bapak itu Tuhan yang adil, Bapak yang Begini, menikmati. iya. Bentar, nggak saya Tetap- tanya, nggak usah kita bahas Tuhan iya. dulu deh. Kita Iya. bahas secara ini deh, esensi dari keadilan. Berarti menurut iman Bapak yang menikmati persetubuhan dengan perempuan lain, lalu anak Bapak yang dibunuh untuk menebus kesalahan Bapak itu adil gitu? Begini, tetap Daud itu tetap dia dapat hukuman. Itu yang menentukan hukuman untuk Daud itu Tuhan sendiri. Ya apa hukuman Daud yang dimatikan Tuhan nggak dia? Sekarang begini, kalau ibu punya anak, kemudian dimatikan orang, ibu merasa terhukum tidak? Ibu merasa senang saja. Lah, Pak, buktinya Daud menikah dengan Batseba, Pak. Dia Iya, cuma iya, sebentar, Pak, saya sedih. tanya dulu, saya tanya ibu jawab dulu. Iya, kalau Nah, saya anak kalau saya dibunuh anak-anaknya orang, ibu kemudian diperkosa sama Iya. orang, ibu Iya, saya merasa sedih lah. ibu Ya, senang, sedih lah. senang Sedih sekali. lah. Ya Sedih iya, lah, Pak. itu salah satu hukuman. ya Itu berarti anakmu anak loh saya sendiri. yang berarti anak saya nggak ada Anakmu salah sendiri apa yang dihukum. Bentar, berarti anak saya nggak salah yang dihukum gitu. Iya, tapi kalian, Anda juga kan akan Iya merasa kan terhukum. saya, maksudnya gini kan Aduh, saya yang Tuhan, bersalah. Kenapa saya kok yang bersalah? Anda Iya, akan iya, merasa oke lah, bersalah oke sekali. lah. Saya yang berdosa, anak Iya. saya yang diperkosa gitu, dan itu Iya. adil menurut Anda? Iya, kalau Allah buat Anak begitu saya pasti salah ada apa? adil. Misalnya, anak saya nggak salah tapi dia yang dihukum gitu. Iya, jadi kamu Oh. jadi belajar, Enggak, bentar, kalau saya melakukan tunggu. hal begini, Sebentar. hukumannya Tunggu, luar biasa. Bentar. Bukan, maksudnya gini. Berarti menurut standarisasi keadilan Tuhannya orang Kristen itu, kalau yang berdosa adalah nenek moyang Tuhan, maka anak yang tidak berdosa yang dihukum. Itu adil menurut agama Bapak. Udah, enggak, kita clearkan aja. Adil gitu. Ya, adil Daud saja, yang meniduri. adil. Ya udah. Berarti teman-teman, bentar ya, saya ngomong sama teman-teman saya dulu ya, biar kami Iya, silakan. Jadi teman-teman yang Islam, suatu saat misalkannya misal nih, kalau suatu saat misal nih anak-anak kecil mati dan mereka masuk neraka dan mereka disiksa, itu bisa jadi Tuhannya teman-teman Kristen kita yang berbuat. Kenapa? Karena memang menurut Bapak ini orang tua yang berdosa, anaknya yang dihukum gitu loh. Kita beda Jadi ya. pelajaran bagi orang tua, Iya, jangan main-main dengan Tuhan. Kalau Ya, kamu main-main faktanya dengan gini, Pak. Tuhan, bukan Mohon hanya maaf, kamu mohon saja maaf, yang mohon maaf, dihukum, Pak. tapi Faktanya anakmu pelaku- juga dihukum. Iya, tapi pelaku kejahatannya menikmati kok, Pak. Makanya hati-hati. Iya, masalahnya pelaku Iya. kejahatannya dibiarkan hidup karena dia nenek moyang Tuhan. Ada Ya. juga hukuman bagi dia. Apa hukumannya, Pak? Iya, hukuman dia adalah Hukumannya dia apa? melihat bahwa anaknya mati. Yang Iya mati kan? anaknya Iya. dibuat sakit selama seminggu. Begitu, jadi ada hukumannya. Nah, Jangan anaknya dibilang yang tidak ada tidak, hukuman. iya, enggak, bentar tetap dulu. begini. Iya, berarti bentar, saya ilustrasikan bentar. Tunggu. Dengar dulu. Tetap Enggak, iya, kita udah orang tangkap. yang berdosa itu pasti dihukum. Allah itu Iya, adil. iya, Tidak iya, bisa kita mengatur Allah. Kalau Allah Enggak, mengaturnya kita enggak. seperti itu, Pak, jangan lari terserah kemana-mana. Allah. Jangan lari Terserah kemana-mana. Tuhan. Pak, jangan bikin saya bingung. Saya tidak lagi mengatur Tuhan Bapak. Saya cuman kaget. Ternyata agama Kristen itu menganggap keadilan itu adalah ketika bapak mamamu yang berzina, maka anak kecilnya yang harus dibunuh. Nah, itu adil menurut orang Kristen, teman-teman. Ingat ya, saya ulangi. Bentar, Pak, ya. Saya kan cuma ngasih tahu biar orang Islam paham. Ingat umat Islam, menurut agama Kristen, ketika bapakmu yang berzina, maka yang adil adalah anaknya yang dibunuh. Ingat. Jadi kalau bapak ini nanti berzina, dia nggak apa-apa. Yang dibunuh anaknya, bukan dia. Itu adilnya Tuhan mereka. Beda memang. Kalau di agama kita,
anak kecil yang meninggal sebelum balik dia pasti masuk surga, ya. Yang pertama, kasihan ya. Pertama di Kristen ini anak kecil kasihan loh, anaknya Daud itu kasihan. Yang pertama, seluruh manusia sudah kena dosa. Anak kecil itu dilahirkan untuk dimatikan dan langsung masuk neraka karena upah dosa adalah maut, dan dia masuk neraka karena dia berdosa. Bayangkan anak kecil itu belum bisa menikmati apa-apa, dia juga tidak minta dilahirkan hanya karena bapaknya berzina, tapi dia dibikin ditulahi selama seminggu. Bayangkan teman-teman, menurut iman Kristen ini adil ya. Kita beda teman-teman ya. Begini. Ya. Kalau kamu merasa kalau mati itu suatu siksaan. Kan gini Pak, dalam dia diambil Kristen, Tuhan pulang ke rumahnya. Pak, Bukan sebuah siksaan. Jadi kalau orang berdosa kecuali mati, dia disiksa di neraka akibat perbuatan. Jadi jangan samakan. Yaudah saya tanya kalau gitu, anak bayi itu berdosa nggak? Daud dia merasa terhukum. Jangan lari dulu, Bapak. Sekarang begini, kamu jangan merasa bahwa kalau dia mati itu sebagai sebuah hukuman. Tidak juga. Itu miliknya Tuhan, dia ambil. Nah, dan tidak ada siksaan bagi anak itu. Ketika anak yang menjadi Daud siksaan itu bagi orang tuanya. Karena Daud, apa? Ini anak yang dia harapkan. Kenapa Tuhan panggil pulang? Ini anak tidak disiksa. Jadi jangan merasa bahwa anak ini disiksa. Tidak. Anak Bapak itu jangan dipanggil pulang, dibawa pulang oleh anak Tuhan ke itu rumahnya. disiksa selama seminggu, Pak, ditulas menjadi sakit selama seminggu. Bapak jangan bohongin saya lah. Iya, tapi kan dia pulang. Setelah itu kan dia pulang ke rumah bapaknya. Di sana Pak, disayang Bapak oleh jangan Tuhan, ini dia dulu. Di surga. Bapak tangkap dulu poin saya nih. Bapak percaya tidak bahwa setiap anak Adam sudah berdosa? Apa? Setiap anak Adam itu sudah berdosa. Bapak percaya? Setiap anak Adam sudah berdosa. Iya. Nah, kalau belum dibaptis nama Yesus, masuk neraka apa masuk surga kalau mereka mati? Hah? Kalau ada anak yang tidak dibaptis dalam nama Yesus ketika mereka mati masih kecil karena mereka berdosa, masuk neraka atau masuk surga mereka? Dibaptis Yesus. Bapak coba dengarkan baik-baik. Menurut iman Kristen, seluruh anak manusia kan sudah berdosa. Ya. Anak kecil yang ditulah Tuhan, anak hasil zina yang ditulah Tuhan seminggu ini, ketika dia mati, dia masuk surga atau masuk neraka? Ya masuk surga lah, masuk surga. Oh, berarti anak berdosa masuk surga? Anak itu kan belum berdosa. Katanya bayi anak Adam semua berdosa. Nih yang benar yang mana nih doktrin Kristen nih? Makanya kamu itu tidak orang Islam itu karena tidak paham Kristen. Jadi mereka memang nggak paham. Bukan bingung. Ini namanya doktrin. Gini loh. Anda yang ngomong tadi. Begini. Bang, bentar. Sulit untuk mengajar orang. Tidak akan pernah bisa dimengerti ajaran datang dari manusia. Untuk mengajar orang Islam kalau mereka belum kita percuma. Kami nggak usah berdebat. Saya sulit. Tidak mau berdebat. Saya cuma mau mengkonfirmasi Anda ini ngomongnya tuh nggak konsisten. Dalam waktu yang sangat ini kita tidak bisa paham. Ini kita Bapak tidak bisa langsung memahami. Bapak kesini tuh mau ngapain? Mau ngejelasin atau mau bertanya? Yang kok judulnya ini nenek moyang Yesus pezina. Kan benar, Bapak kan sudah bilang tadi, Bapak akui sendiri kok kalau yang saya jelaskan itu, yang saya mau bilang begini, bahwa orang tunggu, jangan lari kemana-mana. Bentar nih, saya bingung. Tunggu, saya jelaskan dulu. Yang ini kan sesuai dengan. Bentar Pak, Bapak ini kok maksa sih? Nggak gitu, Bapak kok tunggu. Apa yang saya minta jelaskan itu yang jelaskan. Jangan jelaskan yang saya tidak minta. Ngapain Pak? Saya nggak minta penjelasan akan itu, Bapak jelaskan. Saya cuma minta penjelasan. Bapak tadi bilang Bapak ngomong di mute. Ini lucunya orang Kristen ini gini, mereka menjelaskan yang nggak kita minta, guys. Yang kita minta mereka nggak mau jelasin. Saya cuma tanya tadi, Bapak bilang anak Adam semua berdosa. Upah dosa adalah maut. Maut dalam arti mati ke neraka. Lalu saya tanya, anak kecil hasil pezinahan belum dibaptis nama Yesus masuk surga atau masuk neraka? Bapak bilang masuk surga. Berarti seluruh manusia yang belum dibaptis, bayi-bayi itu dikatakan berdosa tetap masuk surga. Berarti orang berdosa masuk surga. Mana yang jelas ini? Doktrin-doktrin kalian kok kami pula yang kalian salahkan? Nggak mungkin kami mengerti ajaran sebentar, saya jelaskan kok. dulu. Saya jelaskan dulu sebentar ya. Kakak, saya jelaskan sebentar ya. Supaya jangan sampai orang salah paham mengenai nenek moyang Yesus itu pezina. Saya jelaskan sedikit ya. Supaya ini judul jangan dulu. sampai. Sebelum Bapak menjelaskan, Bapak akui. Nenek moyang Yesus pezina atau tidak? Itu aja. Ya, kalau memang di dalam sejarahnya itu kalau Daud dia pezina ya memang sudah dijelaskan. Apa ini masalah? silsilah Yesus. Daud Ya, apa salah masalah? satu
nenek moyang. Begini saya jelaskan Ya. kan. Supaya jangan sampai orang Islam ini mereka punya pandangan, wih, Tuhannya ini orang Kristen itu nenek moyangnya pejila. Iya memang. Memang iya. Memang iya, memang. Ya Memang sudah. Tuhan kami itu Tuhan yang luar biasa. Sekalipun orang pezina, sekalipun orang berdosa, tapi dia mau datang ke dalam dunia, menyerahkan dirinya karena dikasihnya besar. Yohanes 3 ayat 16. Itu yang Bapak, perlu saya nggak minta perlu- penjelasan itu. Ini perlu loh di- orang saya nggak butuh, kan lucu Bapak maksa-maksa penjelasan yang nggak saya minta. Siapa yang minta penjelasan Tuhan Bapak luar biasa apa segala macam? Pak, Bapak mengatakan Tuhan punya nenek moyang di sini luar biasa, bagi kami itu suatu kenistaan, Pak. Bagi Bapak di gereja aja, kok maksa nih orang ini? Saya tidak minta nih kok. Kenapa? Sorry, nih. Halo. Halo guys. Teman-teman, aku gini loh ya. Orang Kristen yang ada di Dukomal ini, kita cuma minta konfirmasi. Tuhan Bapak nenek moyangnya pejina. Iya, kata dia. Ngapain dia ceritain itulah luar biasanya Tuhan kami. Pak, Bapak mempromosikan Tuhan Bapak di sini tuh hal yang memalukan bagi kami ketika mengklaim Tuhan yang punya nenek moyang pejina, Tuhan yang luar biasa. Itu Bapak jelaskan aja di gereja Bapak. Ngapain di depan kami Bapak bilang Tuhan yang pejina, nenek moyang Tuhan luar biasa. Tuhan punya nenek moyang aja udah hina bagi kami loh. Kan lucu gitu loh. Bapak itu kok, saya nggak minta penjelasan yang lain. Kalau memang nenek moyang Yesus pejina ya sudah. Udahlah, apa yang mau dijelasin? Hebat Tuhan saya, nenek moyangnya pejina. Hebat apanya, Pak? Nanti Bapak melecehkan itu namanya. Bagi kami justru penistaan. Orang nggak minta kok. Saya nggak gini loh. Saya tidak butuh penjelasan. Kalau penjelasan itu saya nggak butuh, jangan dijelaskan. Karena saya nggak butuh gitu loh. Ngapain saya tanya-tanya? Hebat nggak Tuhan Anda itu? Kecuali saya tanya, menurut Anda gimana? Hebat nggak Tuhan begitu? Baru Anda jelaskan. Menurut saya, Tuhan saya yang punya nenek moyang adalah Tuhan yang hebat. Bagi kami umat Islam, Tuhan punya nenek moyang itu bukan Tuhan. Nggak ada kebanggaan punya Tuhan yang punya nenek moyang gitu loh. Saya cuman, kalau kalian mau konfirmasi, ya Tuhan kami punya nenek moyang, sudah. Kalian tanya Islam. Iya, nenek moyang kami pedofil, nenek moyang Tuhan kami. Iya, nenek moyang Tuhan kami pesundal. Iya, nenek moyang Tuhan kami penipu. Clear kan? Ini diakui, tapi apa yang mau dijelasin? Bangga, nggak perlu kami pengetahuan kami tentang kebanggaan Anda. Nggak masalah, Anda bangga tuh urusan Anda, nggak usah ajak-ajak kami gitu loh. Jelaskan apa yang kami butuhkan untuk dijelaskan. Jangan jelaskan sesuatu yang saya tidak minta. Tambah pusing kepala aku. Tentang silsilah Yesus saja tadi nggak selesai. Aku karena ngalah aja kutu ya. Ada-ada aja lah teman-teman Kristen ini. Gini loh saudaraku. Diskusi itu jangan menjajah pemikiran orang lain. Ya, jangan kalian jajah pemikiran orang lain. Saya tidak minta kalian menjelaskan apa yang kalian ingin jelaskan itu. Kita tuh diskusi dua arah. Saya cuma tanya, apa iya nenek moyang Tuhannya orang Kristen itu pejina, pesundal, pedofil dan juga penipu? Kalau iya ya udah. Berarti kami bisa sebarkan ke seluruh orang Islam. Woi orang Islam, tahu nggak kalian? Ternyata nenek moyang Tuhannya orang Kristen penipu, pejina, pedofil dan pesundal. Udah, biar kami bantu sebarkan nanti gitu loh. Aku pengen nyebarin ke orang-orang. Hei kalian umat Islam, ngapain kalian jadi Kristen? Nenek moyangnya Tuhan orang Kristen itu pejina ini. Kan aku bisa ngasih tahu sama saudara-saudara aku gitu loh. Kan tujuan aku di situ ingin tahu biar nggak ada orang yang jadi Kristen, orang Islam. Ngapain juga punya Tuhan yang nenek moyangnya pejina gitu maksud aku. Itu loh. Malah kalian, aku nggak butuh kalian bilang Tuhan kami hebat karena jadi manusia. Menurut kalian hebat, menurut aku manista.
Ada aja lah orang Kristen. Aku tuh nggak mau pusing. Sampai udah aku muncrat-muncrat, tau nggak? Tadi sama kakak tadi aku tanya, iya nenek moyang Tuhan kami emang pejina. Dia begini-begini. Dia adalah Allah itu sendiri. Tapi dia menyampaikan firman Allah. Katanya dia Allah. Ditanya lagi, iya dia adalah bapak itu. Tapi dia anak. Suka-suka kalian aja lah hidup ini ya. Aduh, tambah pusing aku ya Allah. Aku cuman konfirmasi ini doang, ribetnya minta ampun loh. Teman-teman, nggak masalah. Itu kan Tuhannya orang Kristen, bukan Tuhan kita yang punya nenek moyang. Nggak apa-apa, biarin aja. Nggak masalah. Yang penting kalian kasih tahu ke seluruh anak cucu kalian orang Islam. Hei kalian, kalau seandainya pindah, kalau kalian murtad, minimal kalian jangan jadi Kristen lah. Jadi ateis lah kalau mau murtad. Kenapa? Lebih baik kalian nggak punya Tuhan daripada kalian punya Tuhan yang punya nenek moyang, pejina lagi nenek moyangnya. Kan bisa gitu kan? Kan gitu kita diskusinya. Mana tahu ada yang mau murtad nih orang Islam nih, kita kasih tahu dulu. Kalian mau murtad ya? Iya. Mau jadi apa? Kristen. Yakin kalian jadi Kristen? Emang kenapa? Tuhannya orang Kristen loh, nenek moyangnya aja pejina. Emang kamu mau punya Tuhan yang nenek moyangnya pejina? Kan gitu. Kalian tuh jangan gitu, napa sih? Jangan bikin pusing aku. Aku nggak nanyain yang nggak kalian jelasin. Jangan paksa-paksa aku lah mendengarkan penjelasan kalian yang nggak aku butuhkan. Aku tuh nggak butuh apakah Tuhan kalian hebat atau enggak menurut kalian. Malah nanti ku ketawain. Hah? Masa hebat Tuhan yang punya nenek moyang pejina? Nanti berantem kita. Aku lagi nggak mau debat, tahu? Aku lagi pengen tenang nih, nggak mau minum bodrek. Aku cuma pengen tahu. Kalau kalian mau tanya Islam gitu. Tapi konfirmasi dulu, bener nggak nenek moyangnya Yesus itu pejina, pedofil, penipu dan pesundal? Rahab pesundal, Yakub penipu, Daud dikatakan pejina, ngambil menantu Yehuda, ngembat menantu Yehuda, pedofil Ishak. Lengkap sepaket nenek moyangnya Yesus mah. Makanya bingung aku tuh loh. Bapak tadi tuh aneh ya, maksa-maksa. Aku takut loh ketemu bapak itu loh. Aku cuma nanya, bapak ayam di mana? Jadi burung dan ayam itu adalah klasifikasi yang terbuat dan Pak, saya cuma nanya, Pak, bapak jual ayam di mana, Pak? Jadi kandang ayam itu, Pak, saya cuma nanya ayam di mana? Jadi ciptakan bumi ini, tadi kan pusing kita gitu loh. Iya. Aku cuma nanyain, benar nggak nenek moyangnya Yesus berzina gitu doang. Kenapa malah maksa-maksa jelasinnya nggak aku tanya? Malah dia bilang lagi, itulah hebatnya Tuhan kami. Apaan Pak hebatnya Tuhan punya nenek moyang? Pak, Bapak nih maunya apa sih? Teman-teman, beliin aku obat sakit kepala lah. Aku gak lama-lama jadi ODGJ nih. Penjelasannya teman-teman kita Kristen tuh aneh. Katanya Yesus adalah Bapa, tapi anak. Katanya Yesus adalah Tuhan itu sendiri, tapi menyampaikan firman Tuhan. Katanya Yesus dijadikan karunia, malah ditumbalin. Apa sih maksudnya nih orang-orang Kristen nih? Katanya anak Roh Kudus, tapi punya sisilah. Gak ngerti lagi deh orang-orang Kristen nih lah. Apa gara-gara itu ya Eropa di zaman kegelapan zaman dulu ya? Gara-gara kayak gini nih, yang penting imani aja gitu. Makanya minum madu Bang Paruk nih, biar pinter kayak aku. Bismillahirrahmanirrahim. Madu Bang Paruk membuat kita semakin manis, membuat kita semakin pintar, membuat kita semakin yakin bahwa Islam adalah jalan kebenaran. Caranya DM Bang Paruk, katakan kepadanya, saya ingin beli madunya Bang Paruk. Gitu. Dan kalau rambut kalian botak kayak bapak sebelah ini, pakailah ini minyak kemiri ala Uniriva. Aku tidak menjamin bulu yang di badan kalian tumbuh, aku menjamin kalian ini tidak dioplos. Dada aja ya orang Kristen bikin pusing kepala loh. Aku cuma nanya doang, malah ribetnya minta ampun, malah maksa-maksa lagi pakai echo pula tinggi-tinggi.
Dah aja lah bapak-bapak ini. Lama-lama aku tuh berhenti lah jadi apologet. Kayaknya aku lebih baik ngajar anak PAUD tahu daripada jadi apologet. Kebayang gak sih kalian? Di awal dia bilang, silsilah Yesus benar nggak itu? Iya, itu silsilah yang benar. Wah, berarti Yesus anak Yusuf. Bukan, anak Roh Kudus. Katanya silsilahnya benar tadi. Iya, dipakai Tuhan. Jadi pusing kepala aing mah. Ah, udahlah mah. Lama-lama jadi ODGJ aku. Habis itu, ada nggak sih yang mau beliin aku obat sakit kepala habis debat, woi? Naikin lagi. Ada orang Kristen kalau mau naik tuh ya, pertama ya, minum kencing onta. Ya iya, memang lebih baik minum kencing onta daripada disuruh Yesus minum racun. Mending aku minum kencing onta satu galon ketimbang minum racun 1 sendok. Daripada Tuhan kalian nyuruh minum racun untuk pembuktian iman, mending aku minum kencing onta buat terapi. Karena secara ilmiah ternyata uroterapi itu sudah ada di zaman sebelum Nabi Muhammad lahir. Bedanya zaman Nabi Muhammad pakai kencing onta, di zaman nenek moyang kalian pakai kencing orang. Namanya uroterapi. Kalian sih nggak ngerti pengobatan ala-ala zaman dahulu. Ih, kalian mah emang kalian juga dilarang minum kencing orang? Enggak. Kalian gak ada larangan makanan apa-apa, malah ngejek-ngejek orang yang diizinkan minum kencing onta buat berobat. Kalian minum kencing mama kalian juga gak dilarang. Aneh mah, Kristen mah lucu bikin pusing kepala aing. Aing jadi pusing tahu. Kalian teh katanya memberikan kebenaran. Apanya yang kebenaran? Gak jelas. Menyiksa manusia kalian tuh, merusak peradaban tau gak sih? Ayam dikatain bebek, bebek dikatain ayam. Gak jelas. Jangan gitulah. Jangan bodoh-bodohi kami umat Islam loh. Bagus kayak gitu. Jujur aja kalau diskusi. Itu Yesus punya silsilah atau enggak? Bilang sesungguhnya. Tolonglah pendeta-pendeta yang pintar naik gitu ngejelasin. Bener gak sih nenek moyang Yesus ini 4P? Pejina, pelakor, pebinor. Nah, nenek moyang Yesus tuh bejat-bejat banget ya. Pebinor. Maksudnya gini loh. Apa nggak bisa gitu Tuhannya tuh punya nenek moyang dari orang baik-baik gitu. Aku ya di Islam ya disuruh kalau cari suami tuh pilih bebet bobot bibitnya gitu kan. Kenapa malah nenek moyang Tuhan kok pebinor, pedofil, pejina, penipu gitu loh. Bisa nggak sih gitu? Apa hebatnya gitu loh punya nenek moyang pebinor gitu. Hah? Ayo jawab. Aku cuman pengen ayolah, masa kalian nggak mau ini sih, nggak mau mencerdaskan orang-orang Kristen yang lain nih. Dada aja lah lama-lama nih. Jangan kayak gitu lain kali. Kalau ditanya ayam, jelasin ayam, jangan jelasin lele. Aku nanya, "Bang, bulu ayam ada berapa biji?" Jadi kumis lele itu kanannya 3, kirinya 3, giginya 2. Ditanya apa? Orang lagi bilang masalah ini, pusing. Kalian merusak peradaban tahu? Gara-gara kalian tuh Eropa jadi gelap. Untung ada Islam yang mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Ngaku-ngaku lagi semua teknologi ciptaan anak-anak tewas, anak-anak dewa katanya. Padahal tuh kalian merusak peradaban. Pensil dibilang buku besok. Lubang hidung dibilang lubang telinga. Nggak boleh gitu. Nenek moyangnya kami orang Indonesia seorang pelaut. Nenek moyangnya Tuhan malah pejina. Aku mah bisa nyanyi. Masa gini nanti nenek moyangku seorang pelaut, giliran Yesus yang nyanyi kan kasihan dia. Nenek moyangku seorang pejina, pedofil dan juga pebinor juga, penipu juga, pengambil bini orang, juga pengambil menantu dia. Kan kasihan Yesus kalau disuruh nyanyi tentang nenek moyangnya. Kalau aku mah bisa. Nenek moyangku seorang pelaut. Kan sedih Yesus nyanyi nanti. Nggak bisa. Apa kalian tuh mikir nggak sih? Katanya Tuhannya nggak punya nenek moyang. Tapi pas ditanya nenek moyang Tuhan kalian pejina.
Iya. Kalian tuh waduh. Kalian gimana sih otaknya? Cobalah. Katanya Tuhannya dari Roh Kudus. Terus ditanya, nenek moyang Tuhan kalian pezina? Iya. Nenek moyang Tuhan kalian. Hah? Ini lama-lama sekolah tutup aja lah, nggak usah ada sekolah lagi lah. Soalnya gara-gara orang Kristen di sekolah nggak dibutuhkan lagi. Ngapain sekolah coba? Ngapain sekolah ayo? Di sekolah kan diajarin nih, gini. Tuhan itu tidak diciptakan tidak bersisilah. Tiba-tiba di Kristen Tuhan itu punya sisilah. Kan kasihan anak-anak SD yang udah belajar selama ini. Hah? Kan kasihan orang-orang yang udah belajar, anak-anak kalian selama ini yang kalian masukin ke sekolah belajar filsafat. Nah, apakah artinya manusia? Bu Guru, manusia itu ciptaan. Tuhan artinya apa? Pencipta. Tiba-tiba di gereja diajarin manusia adalah Tuhan. Apa nggak stres anak-anak kecil coba mikirin kehidupan dia? Lama-lama nanti orang nggak mau sekolah lagi loh. Nggak boleh gitu lah. Kawan-kawan Kristen jangan gitu. Aku tuh lagi belajar, aku serius. Soalnya aku tuh nggak punya Roh Kudus. Aku bingung gitu loh. Masa iya nenek moyangnya Tuhan orang Kristen pezina terus mereka bangga? Nabi Muhammad itu loh keturunannya itu keturunan baik-baik. Nabi Muhammad aku nggak pernah bangga-banggain loh. Ye, Nabi aku keturunan orang keren. Ye, Nabi aku keturunan Nabi. Ye, keturunan Nabi aku mantap-mantap. Nggak pernah aku bangga-banggain. Lah ini nenek moyang Tuhannya pezina. Itulah hebatnya Tuhan kami. Apa hebatnya bang? Ya itu nenek moyangnya pezina. Jadi hebat gitu bang. Orang Kristen ini lucu ya. Itulah hebatnya Tuhan kami. Apa? Dia bisa mati. Hah? Jadi kalau Tuhan yang bisa mati hebat bang? Hebat. Karena lama-lama aku nggak mau jadi manusia lah. Aku mending jadi kipas aja, serius deh. Kalian pernah kepikiran nggak sih? Kalian pas lihat orang Kristen diskusi sama kalian pernah nggak berpikir untuk jadi kipas? Aku serius. Aku pernah loh kepikiran pengen jadi pohon aja, serius. Aku bilang gini, ya Allah kataku, seribet ini jadi manusia. Giliran dia bilang bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu tidak termasuk ruang dan waktu. Tapi Yesus Tuhan, iya. Dilahirkan, iya. Masuk ruang waktu, iya. Itulah hebatnya Tuhan kami. Kenapa aku nggak minta jadi pohon aja aku dulu ya? Serius, aku kalau tahu seribet ini jadi manusia gitu loh. Tahu nggak kalian? Aku lebih ribet memikirkan Tuhannya orang Kristen ketimbang memikirkan tentang adanya fisika kuantum. Serius, enggak, aku besok ya. Kayaknya gini nanti. Riva, kamu mau diskusi sama Oten atau mau jadi pohon? Aku jadi pohon aja, serius. Kalau ada pilihan nih ya. Riva, kamu jadi apologet diskusi sama Oten atau kamu jadi apa? Apa pilihan terburuk? Pilihan terburuknya kamu jadi waria. Udah aku jadi waria aja nggak apa-apa. Serius, iya minimal waria nggak ribet-ribet amat gitu. Walaupun dia nggak tahu laki apa perempuannya. Tapi yang jelas nggak ribet gitu loh. Antara Tuhan manusia bisa bedain. Walaupun dia mengaku perempuan tapi laki, nggak apa-apa lah, setidaknya banyak waria yang sadar kalau dia laki. Coba kalian tanya waria tuh. Waria itu si Cinta Luna aja dia sadar udah laki loh. Nggak boleh, aku laki kata dia. Bahkan ketika ada tuh waria yang datang ke Mekah tuh ya pakai jilbab, dia menyesali kemudian loh. Artinya dia sadar dia laki. Nah, yang bingungnya itu adalah orang Kristen nih, Tuhannya manusia apa enggaknya itu masih bingung. Maksudnya masih, iya Tuhan kami manusia, tapi satunya Tuhan, tapi manusia, tapi Tuhan gitu. Gigi lu benerin, emang gigi saya kenapa bang? Gigi saya baik-baik aja kak, nggak masalah gigi aku. Gigi aku mah seksi kak. Tuh tengok tuh gigi aku tuh ada taringnya. Gigi aku masih lengkap. Nah tuh, emang gigi aku kenapa? Emang gigi aku bercabang? Enggak. Gigi aku tidak bertingkat. Gigi aku tidak bercabang. Gigi aku cuma maju mundur aja. Dan itu tuh menambah kecantikan wajah aku nih. Tuh. Emang kenapa gigi aku? Emang kenapa gigi aku? Pontianak. Pontianak. Iya kali ada kuntilanak secantik gue. Iya mah orang Kristen menyerang fisik mulu ya. Kenapa sih? Emangnya kalau aku jelek nggak boleh didengerin?
Aku yang manis gini, aku yang seimut ini aja masih dihina fisiknya coba. Gimana sama Paulus yang botak kayak gini? Hah? Coba kalian bayangin coba. Gimana kalau Paulus ngajarin agama Kristen ke dunia, ke Indonesia coba. Kakinya bengkok, botak. Pasti diejek-ejek sama orang Kristen. Coba kebayang nggak kalian? Aku yang manis ini aja diejek-ejek, gigi aku yang normal gini aja diejek-ejek. Coba kebayang nggak Paulus botak, kakinya bengkok, ngajarin Kristen ke Indonesia, apa nggak dihujat sama anak Theos? Kasian itu Paulus. Orang Kristen suka nyerang fisik, ih. Kalian tahu nggak sih orang nyerang fisik itu artinya apa? Orang yang suka nyerang fisik itu adalah orang yang terguncang imannya secara psikologis. Kalian nggak tahu perawakan Paulus menurut informasi yang beredar. Katanya kakinya bengkok, kepalanya botak, tapi pinggir-pinggirnya ada rambut, sini-sininya ada rambut, sininya botak. Kalian mau ngejek dia? Kalian kurang ajar ya. Untung Paulus udah mati sebelum kalian ngejek dia. Coba kalau Paulus hidup sejaman sama kalian, pasti kalian bilangin botak, botak, naiklah botak, dibunuh sama Tuhan kalian. Tau nggak? Di dalam kitab kalian Elia, ketika ada anak kecil ngejek-ngejek botak-botak nih ya, botak-botak, naiklah botak, dibunuh itu 40 orang anak kecil sama Tuhan kalian, dimakan sama beruang. Tau nggak kalian ayatnya? Kalian ngejek-ngejekin orang loh. Nggak boleh kalian gitu. Kalian kan anak Theos. Sebagai anak Theos masa kalian nyerang fisik? Nggak boleh gitu lah. Udah, kita naikin orang Islam aja dulu. Botak, naiklah botak, dibunuh sama Tuhan tuh. Halo Bang Zainafani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Terima kasih sebelumnya sudah dinaikkan Mbak. Iya Bang Zaina. Ya, Ada yang saya mau disampaikan, sedikit Bang? minta pencerahan boleh nih ya. Waduh, gak apa-apa kalau aku bisa jawab ya Bang ya. Aku takut nggak bisa mencerahkan Bang. Soalnya aku mencerahkan kulit aku aja berupaya semati-mati mungkin Bang. Apalagi mencerahkan Abang. Ya udahlah, insya Allah gini, kalau aku bisa Mbak, jawab, ya, aku itu jawab. terkait itu loh surat Al-A'raf ayat 187. Di situ kan diterangkan Kenapa bahwa itu? hari kiamat itu yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad juga tidak mengerti gitu ya. Iya, Dan terus di dalam hadis Bukhari halaman 854 itu Nabi Muhammad SAW itu menerangkan kok hari kiamat itu pada hari Jumat itu kan ada perselisihan. Itu mohon pencerahannya saya. hari Jumat itu kan banyak Bang. Hari Jumat itu nggak sekali aja. Bukan berarti Nabi Muhammad tahu. Nabi Muhammad menyebutkan apa yang diberitahukan kepada Nabi Muhammad. Bukan berarti Nabi Muhammad tahu spesifiknya hari Jumat kapan kiamatnya. Kan yang dikatakan mengetahui hari kiamat itu kan kapan detailnya. Nabi Muhammad kan nggak tahu. Cuman beliau memberitahu apa yang diberitahukan dari Allah. Hari Jumat kan banyak. Hari Jumat kapan coba? Hari Jumat besok, hari Jumat nanti. Berarti itu termasuk cuma tanda-tanda gitu ya. Bukan tanda-tanda. Seorang nabi itu diberikan informasi yang memang Allah beritahukan kepada mereka, apa yang memang mereka harus ketahui gitu loh. Nah, ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa hari kiamat itu adalah hari Jumat misalnya kan, bukan berarti Nabi Muhammad mengetahui secara detail hari kiamat, tapi beliau diberitahukan informasi lebih karena beliau seorang nabi. Karena hari Jumat kan banyak Bang. Udah berapa kali Jumat coba? Abang umurnya udah berapa? Itu berapa kali Jumat coba? Hari Jumat mana coba? Emang ada Nabi Muhammad? Kecuali Nabi Muhammad bilang gini, hari kiamat terjadi pada hari Jumat tahun 2025, tepatnya bulan Juni, hari Jumat kedua jam 1. Baru tuh agak curiga kita. Katanya Nabi Muhammad nggak tahu, tapi kata Nabi Muhammad tahu. Lagi pula kalau Nabi Muhammad tahu juga nggak aneh kok Bang. Kan dibilang begini, tidak ada siapapun yang tahu kecuali hanya Allah. Kalau Allah memberitahu, apa masalahnya? Bukan berarti itu kontradiksi. Nah, dengar dulu nih. Hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Kalau Allah beritahu, apakah kontradiksi? Ya enggak lah. Yang tahu di mana letak kunci berangkas hanya Abang. Tidak ada satupun orang yang tahu. Tapi ketika Abang beritahukan orang lain, kontradiksi? Enggak lah. Kenapa? Karena hanya Abang yang tahu, lalu Abang berhak memberikan tahu. Lagi pula Nabi Muhammad kan nggak dikasih tahu detailnya juga. Jadi inilah Abang terjebak dengan orang Kristen dari framingan kata-katanya. Karena apa? Karena mereka adalah umat yang putus asa. Karena mereka di dalam kitabnya Tuhannya nggak tahu kapan hari kiamat.
Yesus, nggak tahu. Makanya mereka Di situ maksa kan Nabi kita tahu diteruskan gitu. di situ kan diteruskan di itu hadis selanjutnya itu kan bahwa hari Jumat itu kan sang sangkala pertama itu ditiupkan, maka sang sangkala kedua itu Ya. juga ditiupkan pada hari Jumat itu tuh ya. Hmm. Itu Mbak Nah, ya. terus iya, masalahnya apa Bang di situ? Hari Jumat kan banyak. Emang Nabi Muhammad, Bang, pengetahuan Nabi Muhammad itu melebihi pengetahuan manusia biasa karena Allah yang beritahukan. Kenapa? Itulah Ya, tapi kita umat Islam ini berbeda. Terus kenapa tapi di apa? surat itu di Al-Quran hanya Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Nabi Muhammad kok sudah membocorkan bahwa Aduh, Abang kiamat nih itu hari tidak Jumat, membocorkan Bang, tapi memberitahukan bahwa harinya Jumat, sebagian tanda-tanda kebesaran Nabi Muhammad sebagai Nabi. Jumatnya Jumat kapan? Abang kok nggak ngerti? Abang kayak pertanyaan orang Kristen, pertanyaan Abang ini. Tapi dikasih tahu, Ya, katanya minta pencerahan, saya dikasih sih tahu paham. malah. Saya Ya kan sudah udah. minta pencerahan gitu. Berarti ya mungkin kurang lebihnya juga sama seperti yang saya pikirkan gitu. Ya sama lah. Jangan duduk-duduk oten teman-teman. Dia muslim. Memang tidak semua orang Islam itu. Gini Bang, nih saran saya nih Bang ya. Supaya Iya, iya, pemahaman agama baik itu ada caranya Bang. Pertama belajar, kedua beramal. Beramal dan belajar. Kalau kita belajar tidak beramal soleh, pemahaman kita nggak akan bagus. Makanya banyak orang-orang fasik dari kalangan orang berilmu tuh, karena dia tidak beramal soleh. Yang kedua adalah amal soleh Bang. Abang beramal soleh, tapi abang tidak belajar, bisa jadi Allah titipkan pemahaman yang baik kepada abang. Menghindari diri dari fasik nih ya, biar nggak fasik nih. Biar supaya nggak zindik. Oke. Kalau abang ingin tahu pemahaman Al-Quran, pakailah perkataan para ulama. Apa menurut ulama, itu ikuti. Nah, kalau abang bilang bahwa itu kontradiksi, justru saya yang bingung. Kontradiksinya di mana? Nabi Muhammad hanya memberitahukan hari Jumat itu banyak. Hari Jumat kapan? Itu tidak menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tahu secara detail tentang hari kiamat. Nah, dan satu lagi Bang, ingat ya, abang harus tahu posisi Nabi Muhammad itu sebagai siapa. Sebagai siapa dia? Dia sebagai Nabi Muhammad Rasul. Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Nah, apa yang dia ucapkan itu bukan dari pengetahuannya Bang, tapi Oke. dari apa yang Allah perintahkan untuk diucapkan. Jadi dia nggak tahu, cuman dia tidak tahu, cuman dia diperintahkan untuk menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Gitu loh. Jadi bukan dari pengetahuan dia, dari hasil ini dia diperintahkan Allah untuk menyampaikan. Makanya Abang lihat tuh dalilnya tuh. Semua perkataan Nabi Muhammad itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Bukan dari dirinya sendiri, tapi perintah yang Allah mengizinkan kita mengetahui bahwa hari salah satu kiamat adalah hari Jumat. Tapi hari Jumat kapan? Jumat kan banyak. Jumat besok ya nggak tahu, Jumat besoknya lagi kan nggak tahu. Gitu Bang. Kalau di Indonesia Jumat, tapi kalau di Singapura baru Selasa, gimana itu? Emang Abang bisa memastikan bahwa kiamat itu langsung bedak semua, nggak bergantian? Emang Abang bisa memastikan? Nah inilah kenapa, nih saya ingatin nama Abang nih ya. Banyak orang Islam dari zaman dulu menjadi sesat dan fasik dikarenakan mereka menuhankan akalnya tapi tidak mau belajar Al-Quran. Mereka tidak belajar dulu sama ulama tapi pakai akal. Sementara di dalam Islam itu dikolaborasi Bang. Kita sebelum menggunakan akal karena kita belum berilmu, Abang pakai kata ulama. Misalnya Abang cari dari menurut pendapat Imam Syafi'i sebagaimana cara memahaminya. Menurut Imam ini bagaimana cara memahaminya. Tapi kalau Abang baca Al-Quran terjemahannya, lu Bang pakai akal, Abang memikirkan sendiri. Salah, karena Abang nggak ngerti nahu sorof mungkin nanti. Takutnya Abang nggak ngerti apa itu lugahnya, bagaimana terjemahannya, nggak ngerti romantiknya seperti apa. Ya? Saya belajar, tapi saya belum boleh mengajarkan nahu sorof. Cuman saya belajar karena saya tahu. Belajarnya? Abang jangan tanya-tanya pribadi saya lah. Ngapain tanya-tanya pribadi, nggak boleh. Saya bukan orang yang harus menjelaskan pribadi saya di sini. Gitu. Iya, siap. Nah, yang terakhir nih, untuk supaya memahami agama Islam dengan baik, belajar sama guru yang mursyid, yang betul-betul kredibel. Di sini, Bang tahu nggak? Ini ibarat kata Abang sedang mencoba belajar bertinju, tapi naik ke ring tinju. Ini kan ring dialektika nih, bukan tempat belajar intern. Abang naik ke sini, ketika Abang masuk ke dalam ring tinju, Abang bakalan ketabok. Serius Bang, karena
Ring tinju bukan tempat belajar bertinju. Kalau mau belajar tinju ada tempatnya. Ring debat bukan tempat belajar agama, tapi ini tempat dialektika. Tapi ketika berdialektika bisa jadi orang belajar di bawah. Gitu. Jadi saya khawatir nih. Tadi tuh yang di bawah tuh ngechat. Abang itu oten, abang itu oten. Nah, ini yang saya khawatirkan. Ada syubhat. Karena pertanyaan abang itu persis pertanyaan orang Kristen. Padahal abang Islam gitu. Saya tidak terpengaruh oleh orang. Saya cuma ingin mencari pencerahan sendiri. Masalah iman Ya itu. jawaban saya itu aja ya. Iya. Bahwa toh pun hari Jumat kapan? Hari Jumat kan banyak. Jadi bukan berarti Nabi Muhammad tahu secara pasti hari kiamat. Itu aja sih. Berarti baginda Nabi Muhammad SAW tidak membocorkan itu ya di hadis Bukhari nomor 854 itu ya. Apa? Itu hanya tidak membocorkan hari kiamat itu ya. Bang, istilah mengatakan membocorkan itu penistaan terhadap Nabi kita loh. Seolah-olah Nabi Muhammad memberitahukan sesuatu yang tidak boleh dia beritahukan loh. Karena membocorkan itu kan gini bang. Abang coba definisi membocorkan. Saya punya rahasia sama abang. Terus saya bilang berarti abang tidak amanah. Nabi Muhammad sifat utamanya amanah loh. Tablik, amanah, sidik. Jadi ketika abang bilang Nabi Muhammad membocorkan, abang nggak sadar. Abang udah menghina Nabi abang sendiri. Saya tidak menghina, saya kan cuma ingin mencari pencerahan. Saya kasih pencerahan. Ketika kita mengatakan, abang sendiri bilang nih, Nabi Muhammad apa tidak membocorkan? Kok membocorkan? Nabi Muhammad itu tablik sifatnya. Tablik itu apa? Menyampaikan. Nabi Muhammad itu amanah. Amanah apa artinya? Dipercaya. Lah apa iya Allah membisikkan sesuatu yang nggak boleh disampaikan? Kan membocorkan itu abang tahu definisi membocorkan. Abang punya rahasia nih, abang cerita ke saya bocorkan ke orang lain. Saya tidak amanah. Masa Nabi Muhammad dibilang membocorkan? Kan ini ngeri bang, disi-disi begini bang. Dalam konteks ini, saya kan bertanya gitu loh mbak. Kan saya bilang kalau abang bertanya ke saya, justru saya tidak terima dengan perkataan itu karena itu konsekuensinya menista. Nabi Muhammad membocorkan. Kan definisi membocorkan itu seolah-olah omongan yang tidak boleh dikabarkan tapi dikabarkan. Berarti Nabi Muhammad nggak amanah dong konsekuensinya kan. Makanya saya bilang, saya ini pendialektika. Saya nggak cocok jadi gurunya orang Islam. Saya emosian. Saya lebih kesel kalau ada orang Islam pemikirannya kayak Oten ketimbang Oten gitu loh. Karena saya berharap seluruh umat Islam itu akidahnya tidak ada yang belok. Harapan saya. Tapi ketika ada orang Islam pertanyaannya ke Oten, saya kesel. Makanya saya nggak cocok jadi guru orang Islam. Karena saya baru jadi calon ustazah. Nanti 5 tahun lagi saya ngajarin orang Islam. Kenapa? Saya emosian soalnya. Masa ada orang Islam ngomong kalau Nabi Muhammad membocorkan? Kesel bang saya gitu loh. Saya itu tanya kok abang mbaknya kok nggak nyampe iya, kan gitu saya, maksudnya. Kan saya udah bilang, ketika ada orang Islam mengatakan apa Nabi Muhammad nggak ngebocorin, nggak sadar apa dengan omongan itu kayak hah? Nabi Muhammad ngebocorin. Emang lu nggak percaya Nabi lu amanah? Emang lu pikir Nabi lu nggak tablik? Kan gitu. Wajar kan saya emosi ngelihat orang Islam yang narasinya tuh kayak Oten, tapi dia ngaku Islam. Hah? Nabi Muhammad ngebocorin? Cobalah abang pikirkan, renungkan itu. Membocorkan itu definisinya abang membocorkan rahasia kita loh. Artinya abang tidak amanah. Apa iya abang percaya Nabi Muhammad nggak amanah? Ya percaya. Nah, sebagai udah berhentilah. Ya udah berhenti menggunakan isi itu. Gitu. Ya udah hati-hati bang. Setiap perkataan kita yang tidak ada sandarannya kepada ulama, takutnya dari nanti kayak kan saya sudah Oten. bilang ingin meminta pencerahannya gitu loh mbak. Bang gini loh, abang kan minta pencerahan saya mencerahkan abang. Tapi kalau caranya saya sentil abang, saya pukul abang, itu hak saya. Kalau abang nggak terima kan bisa turun. Emang saya kalau ngajarin gini, makanya saya belum bisa jadi ustazah sekarang. Apalagi saya ngajarin orang dewasa. Bang, anak kecil aja kalau memang berhak dimarahin boleh loh, jadi kan saya jadi guru di sini kan. Nah abang diajarin malah nggak terima. Kalau abang nggak mau ke saya ya kan tinggal abang turun. Oh maaf nih saya nggak terima kalau gurunya model gini marah-marah misalkannya kan. Iya saya nah, terima. Nah ya udah jangan sedih kalau gitu. Jangan sedih. Jangan sedih. Terima. Saya guru yang tegas. Nah iya. udah.
Saya Ya udah, juga kalau terima saya kasih itu lebih sudah baik diberi keras dan tegas pemahaman sama itu. sama orang, biar orang cepat sadar gitu loh. Hati-hati dengan ucapan lisan kita. Kita Berarti tuh itu bukan orang tidak Kristen yang ngomong sembarangan. kontradiksi berarti Ya. Mbak, ya. Tidak kontradiksi, Kontradiksi itu diksinya yang kontra, misalkannya. Tidak ada yang mengetahui tentang hari kiamat, misalkannya kan. Kapan hari kiamat itu tidak ada yang tahu, misalkannya, ya kan? ya. Ternyata Nabi Muhammad menceritakan detail hari Jumatnya, Jumat Juni tahun 2002.